lengkap ada 10. Berarti semuanya hadir, nggih? Nah, sekarang bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya ini. Nah, untuk biar tambah semangat, bagaimana kalau kita bernyanyi? Siap. Siap? Siap. Ya, ready? Ready. Ready. Jika nanti ada yang harus semangat, kita nanti bisa memberikan motivasi yang lain. Nah, selamat datang di kelas 6. Temanya nanti 9, subtema 1. Oke. Tema 9 tentang menjelajah luar angkasa. Nah, kira-kira karena menjelajah luar angkasa, kita nanti bernyanyi tentang kira-kira apa? Oke, kita kecil boleh ya. Terus silakan dulu. Siap? Siap. 1, 2, 3, sama-sama. Bintang kecil di langit yang bimbing, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bintang kecil, ya kan? Bintang kecil itu tempatnya di bawah, di tengah-tengah kita, atau di atas sana. Karena adanya di atas, kira-kira itu termasuk benda langit atau bukan? Benda langit. Oke. Selain ada bintang, seperti saat ini pagi, siang, atau malam? Masih pagi menuju siang. Oke, bagus. Kira-kira kalau kalian lihat ke atas bisa melihat bintang atau tidak? Apa yang kalau lihat saat ini? Ada awan. Tapi kalau nanti malam bisa ada bintang. Ya, seperti halnya ini. Nah, kita kalau pagi melihat matahari, kalau malam melihat bulan dan bintang. Kira-kira selain matahari, bulan, bintang, awan, masih ada benda yang lain atau tidak? Apa itu kira-kira? Planet. Terus apa lagi? Asteroid. Wah, ada benda, komet. Mas sudah belajar tadi malam? Ya, karena NKRI-nya kan sudah dibagikan. Ya, oke. Nah, sekarang selain itu, kira-kira ada bulan, matahari, itu benda nyata atau benda fiksi atau bukan? Nah, karena nyata, itu kadang ada orang-orang yang berangan-angan, oh saya pengen pergi ke atas sana, saya pengen pergi menjelajah bulan, itu berangan-angan. Terus dia membuat cerita angan-angan. Cerita apa itu kira-kira? Cerita sebenarnya atau bukan? Berangan-angan. Bukan, namanya nanti adalah cerita fiksi. Misalnya nanti pas di luar halaman melihat ada bintang jatuh, terus ada bintang pindah ceret, terus dia punya angan-angan. Kalau gitu saya akan membuat karangan tentang bintang. Jadi kan saya menjadi bintang. Nah itu bisa juga apa tadi? Bentuknya cerpen, bisanya juga novel dan sebagainya. Karena itu karangan manusia, maka namanya cerita fiksi, bukan asli. Gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan belajar tentang mengeksplor dunia angkasa atau benda-benda langit. Selain itu, kita akan belajar tentang cerita fiksi. Tapi yang kita bahas apa cerita fiksinya nanti? Unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam sebuah teks fiksi. Maka dari itu kita belajar tentang itu dua itu lagi nanti.
tentang sistem tata surya dan cerita fiksi. Nah, apa tujuan kita hari ini? Belajarnya apa? Ini. Yang pertama, melalui media pembelajaran berbasis AR. Nanti Bapak akan menjelaskan tentang NASA solar system. Itu miliknya Amerika sana. Kita mengeksplor dunia angkasa. Kalian nanti bisa menganalisis benda-benda langit. Benda-benda langit itu apakah ada bumi tok, apakah nanti bulan saja atau matahari saja? Kita lihat di media tersebut. Yang kedua, dari video nanti kalian harus bisa menemukan karakteristiknya. Ya, misalnya adalah matahari, karakteristiknya apa? Apakah dia bersuhu dingin? Apakah dia termasuk benda planet atau yang lainnya? Itu gitu. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian nanti akan membuat model sistem tata surya. Terus melalui teks fiksi, itu juga nanti kalian akan menganalisis unsur intrinsiknya. Terus yang selanjutnya adalah kalian nanti akan menemukan tokoh dan wataknya. Apakah tokoh dan watak itu sama? Tokohnya itu apa saja, wataknya apa saja nanti dijelaskan. Terus nanti setelah itu mengetahui watak tokoh dan sebagainya, kalian presentasi. Gitu, oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu tadi, mengenal sistem tata surya. Urutannya ditengahi siapa, yang dipimpin siapa. Benda langit itu hanya satu atau banyak, kita belajar. Nah, untuk itu nanti modelnya adalah PJBL, Project Based Learning. Membuat proyek. Kalian nanti membuat proyek tentang sistem model sistem tata surya. Makanya Bapak tadi pagi membawa kertas ini. Tadi Bapak membawa kertas turun. Nah, nanti kalian membuat model matahari itu tempatnya di tengah atau di mana. Terus urutannya nanti apa saja itu ya itu. Nah, tadi Bapak sudah membawa kertasnya. Sekarang tujuan sudah, capaian sudah. Nah, kita ke pemantik awalnya. Lihat gambarnya yang sebelah sini. Kira-kira pas pagi hari, malam hari, siang, sore, apa? Pagi. Sore, pokoknya petang gitu. Apa yang kalian lihat? Betul. Nah, pemantik awalnya ini pertanyaan dasarnya, apakah kalian itu kalau hanya selama ini bisa melihat matahari, bulan, bintang? Bisa. Ya. Tapi adakah benda langit lain? Ada. Siapa yang mau berani? Ada atau tidak? Ada. Nah, lanjut. Nah, kira-kira yang bisa kalian lihat selain tiga benda tadi apa? Siapa yang mau? Oke, itu planet. Ya, selain planet apa yang kamu ketahui? Yang kita tempati planet apa ini? Yang kita tempati bumi, jelas sekali. Ya, padahal planet masih banyak loh. Ya, kita bahas nanti. Oke, yang tadi sudah mau menjawab, kasih bintang keceriaan di bintang masa depan. Oke, nanti disebutkan. Oke ya. Terus yang kedua, pemantik awalnya sesuai tujuan pembelajaran kita nanti harus mengetahui karakteristik benda langit yang kita bahas nanti. Ada yang tahu yang kita tempati ini? Bumi. Karakteristiknya, siapa yang mau? Siapa yang mau menjawab karakteristik bumi? Oke, jawab. Ada manusia, jelas. Berarti tempat tinggal. Ada hewan. Ada tumbuhan. Ada darah dulu. Bisa percaya? Benar begitu saja? Tidak apa-apa. Apa lagi? Memiliki laut. Ada laut. Berarti memiliki air. Apa sih kira-kira yang kita tempati?
Ya, ada oksigen yang banyak. Makanya pas itu kalau dilihat di orang luar, orang Amerika pergi jeret ke atas naik menggunakan roket, sesampai di bulan dia membawa kayak tabung oksigen karena di sana kekurangan oksigen. Kalau di sini bumi oksigen sudah sih banyaknya. Oke, bagus, nanti kita tambahin lagi ya. Nih bintang keceriaan. Nah, selain itu nanti kita belajar lebih lanjut lagi tentang benda langit. Kita yang ketiga. Nah, tadi yang disebutkan ada bumi, bulan, matahari, ya itu kok tidak pernah tabrakan. Itu kita ada orbitnya. Terus apa lagi? Orbitnya bentuknya apa? Oval, ya, memiliki garisnya. Seperti kalian kalau pergi ke jalan, ya. Nah, kalau di Indonesia kalian jalan kaki di sebelah kiri, di tengah atau kanan? Kiri ya. Naik motor juga di kiri, ya. Mobil di kiri. Kalau bebas tidak diatur, seperti benda langit punya lintasan, punya jalanan sendiri, punya orbit sendiri. Makanya tidak pernah tabrakan. Terus, nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang benda-benda nyata, nanti ada juga tentang ini teks fiksi, berangan-angan. Ya, ada orang berangan-angan pengen pergi ke bulan, terus dia membuat karangan, andai kata saya pergi ke bulan, terus dia mengarang. Nah, itu namanya teks fiksi. Nah, sekarang nanti kita belajar tentang unsur intrinsik teks fiksi juga. Ada yang tahu unsurnya apa saja? Ya, monggo. Ya, ada toko. Alur cerita. Ya, ada alur. Bahasa. Gaya bahasa juga ada, tapi di kelas SD belum. Ada apa lagi? Ada pelaku, tokoh tadi. Ya. Yang lain siapa? Ada topik atau tema, siapa lagi? Watak dan lain sebagainya. Nah, itu di kelas 5 kan sudah pernah kita bahas. Ya. Sekarang kita lihat video tentang benda-benda langit. Apakah hanya yang kalian ketahui tadi bulan, bintang, matahari? Nah, kita bahas di video ini. Siap? Tata surya. Tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya. Kalau yang penting boleh dicatat. Kira-kira tata surya itu apa ya? Ataupun di Ya, buku tata IPA. surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata suryanya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan Nah, ternyata kita bahas nanti adalah sistem tata surya. Tata surya sendiri itu adalah sebagai pusatnya di matahari. Tidak harus semuanya. kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Nah, ternyata ada benda langit lainnya. Ini memiliki Mana sih? ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah Ini tata anggota. surya. Sebenarnya, tata surya kita hanya sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Apakah itu Galaksi galaksi? merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Ternyata tata surya itu masuk di dalam galaksi. Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini. Bumi dan benda-benda langit lainnya
Ternyata matahari itu sebagai apa? Pusat tata surya. Yang namanya pusat berarti di pinggir atau kira-kira di tengah? Di tengah-tengah, ya. Yang lainnya nanti udah lanjut yang lainnya mengitari matahari. Apa mau tadi lintasannya namanya? Orbit. Berarti dia di tengah, yang lainnya mengitari. Itu ya. Nah, kita bahas tentang matahari dulu. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, teman-teman. Dan ternyata permukaannya itu kurang lebih 6 derajat Celcius. Kalau di wilayah kita itu paling 24 derajat, 25. Kira-kira kalau ke matahari bagaimana? Dingin, panas sekali. Bahkan bisa matahari yang jaraknya jauh dari kita saja, kalau siang hari terpapar matahari terasa bagaimana? Apalagi sampai mendekat, belum ada yang bisa. Kita lanjut lagi. pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan mengantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan mengantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya, lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit. Nah, ternyata yang ada di tengah-tengah ini adalah makanya di dalam tata surya matahari menjadi titik pusatnya. Yang lainnya mengitari sesuai dengan garis orbit, betul ini ya. Tidak ada yang hijau melewati ungu, hijau melewati oranye, tidak ada. Dia punya lintasan sendiri. Seperti kalau kereta api, ya, kereta api punya lintasan sendiri. Lanjut kita bahas benda langit tentang planet. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya.
Nah, dulu kita mengenal Kalau dulu itu mengenal 9, sekarang hanya 8. Ini yang besar sekali ini apa? Matahari. Yang depan. Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Ya, bisa disingkat. Bapak mau menyingkatkan. Mefebu, Mas, Jusa, betul. Mefebu, singkat, masih Mas, Jusa, yang besar-besar ada huruf M, 1, P, D, N, C, S, U, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa melihat, oh ternyata kita mengetahui di dalam planet itu Mefebu, Mas, Jusa, Nah, lanjutkan lagi. Sekilas seperti ini ya gambarnya. Kira-kira planet yang paling besar mana? Betul sekali. Yang paling indah. Baik, kita berada di urutan berapa? 3. Ya, makanya di sini kelihatan kayak ada biru, ada kayak hijau, ini ada tumbuhan. Kalau yang lain ada tumbuhan atau tidak? Ya, kita lanjutkan tentang jalan. planet yang mengelilingi matahari. Kesembilan planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Kalau dulu Pluto. tadi Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet anak-anak. hanya Hal 8 ini. ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari. Kalau ini nanti sistem tata suryanya modelnya kayak gini. Ada matahari, Merkurius, sampai akhir Neptunus. Nah, kayak gitu. Tapi nanti ada juga tambahan lain. Jalan yang lain. Dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet anak-anak. Jadi, berdasarkan letak garis besarnya, planet itu digolongkan menjadi 2 anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet inferior dan planet superior. Di mana yang pertama itu ada planet inferior. Planet Planet inferior. inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga ini lintasan edar dari bumi. Nah, Krede langsung saja menunjukkan dengan menggunakan garis lintas edar yang berwarna merah ini. Nah, di mana planet-planet yang berada di dalam lintasan edar antara matahari dan bumi itu merupakan planet inferior. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada planet Merkurius dan juga Venus. Itu namanya. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior ini adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi anak-anak. Nah, BPD berikan tanda bahwa lintasan edar bumi itu adalah ini, sehingga planet-planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, Luarnya dari Jupiter, bumi, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus. Sehingga yang digolongkan sebagai planet superior itu adalah mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Nah, apakah benda langit itu hanya 2? Benda langit, planet sama matahari atau bintang, atau ada yang lain? Ada yang lain. Nah, makanya kita lihat ke bagian akhirnya. Ya. Namanya adalah solar system. Ya. Kita lihat ke bagian solar systemnya. Nah, ini berasal dari punyanya NASA.
Nah, ya. Proses. Oke, kita ke bagian akhirnya. Nah, ini ada tata surya. Kita klik tata surya. Ya, kita jelaskan di sini ke AR-nya. Ya, nah ini ada. Berarti nanti rias nanti adalah garisnya ini. Garisnya ini. Ya, di sini ada tata suryanya. Jadi yang menjadi titik pusatnya di mana ini? Yang paling tengah matahari. Ya. Sekarang ke bagian planet. Planet tadi sudah dijelaskan dalam video. Bisa siapa yang ingin maju mengeksplor? Siapa? Siapa yang ingin mengeksplor ke sini bisa ngeklik sendiri. Agus, ya boleh. Monggo Agus boleh. Tidak apa-apa sini. Ini kan ada surya, nanti diklik planet. Monggo Agus boleh. Iya, diklik saja. Monggo. Nah, ini kan maksudnya dipegang, diklik planet misalnya. Ini planet. Planet ini di atas. Kita mengeksplor melalui langsung diklik. Mau apa misalnya? Misalnya di sini apa ini? Bumi. Ya, diklik bumi. Nah ini, ya. Kalau digerak-gerakkan Gus, diputar atau gimana? Nah ini di saat ini, ya. Berarti di kira-kira seperti ini. Kalau dibalik Gus, coba kita tak putar. Kok di sini gelap? Padahal tadi berwarna biru. Berarti di sisi lain berwarna gelap, itu tandanya malam. Kalau kita berada di saat ini kita berada di sini. Ini ada Australia, Indonesia di sekitar sini. Ini Australia di Indonesia. Berarti kita berada sedang di siang. Kalau sebaliknya berarti baru malam hari. Ya, kayak gitu. Penjelasannya ada di bawah. Bisa dibacakan Gus. Kita bantuan. Planet rumah kita berdiri. Planet rumah kita adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat yang sejauh ini kita ketahui dihuni oleh makhluk hidup. Cukup. Berarti hanya satu tok yang bisa satu saja yang bisa dihuni oleh manusia. Saat ini adalah di bumi. Oke. Ternyata bumi itu juga terbesar ke-8 di situ. Kelima. Eksplor yang lain Gus selain bumi. Kita pilih apa saja boleh, planet terus juga apa? Mars ya boleh. Warnanya apa kira-kira? Kemerahan. Betul. Nah, penjelasannya kita ke bawah Gus, coba. Ini yang ini. Ya ini. Ya.
sekarang selain planet, bulan. Bulan ini termasuk apa kira-kira? Di sini ada penjelasan bulan. Oke, makasih Gus. Duduk dulu. Ya. Bulan di sini ada tulisan bumi. Memiliki satu. Artinya apa ini? Nah, ternyata bulan ini termasuk jenis adalah satelit. Satelit itu ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami seperti ini adalah bulan. Sebenarnya namanya gelap-gelap itu. Nah, bulan kalau malam nggak bisa kelihatan bercahaya karena apa? Dia itu sifatnya adalah memantulkan cahaya dari memantulkan terus kita tangkap di bumi. Tuh ya. Terus kalau satelit yang buatan berarti ada pengaruh dari manusia. Contohnya apa? Satelit yang untuk jenis penelitian, pengetahuan ya, itu seluler itu juga. Makanya bentuknya seperti kayak sayap itu yang ditaruh di atas, tapi dia mengangkat. Nanti kita lihat bentuknya. Bulan sudah. Nah, ada benda lain. Asteroid, komet, meteor. Nah, kalau malam hari kalian melihat stres atau kayak bintang jatuh, itu namanya asteroid, komet atau meteor. Bagus, siapa kita? Ya, meteor. Nah, itu awalnya sebelum menjadi meteor namanya adalah meteoroid. Belakangnya D. Bentuknya seperti batuan seperti ini, ya. Nah, begitu masuk atmosfer bumi, dia tadi menjadi hangus, menjadi meteor, jadi seperti terbakar. Mayoritas itu terbakar, makanya seperti kayak ada ekornya. Tapi sampai di bumi hancur atau tetap utuh? Hancur. Nah, kalau masih tersisa batuan sampai ke bumi, namanya meteorit. Belakangnya hurufnya T. Ya, gitu. Nah ini. Nah, kalau asteroid bentuknya seperti ini. Komet, asteroid, dan meteor. Tabas. Ini. Ya, itu ya. Nah, ini adalah penjelasan asteroid. Adalah jenisnya dari bebatuan, bisa dari awal tata surya kita. Kalau komet, ini seperti apa? Seperti bintang berekor, punya ekor. Iya, namanya komet. Nah, terus yang meteor ini bintang jatuh. Nah, kalau kelihatan selamat itu berarti meteor. Tapi kalau masih ada batuan sampai bumi namanya belakangnya T atau D? Kalau masih di angkasa sana meteoroid, belakangnya D. Kalau meteorit itu adalah yang sudah jatuh di bumi. Itu ya Gus. Mau istilah lagi Gus? Ya yang lain coba kelompok sana. Oke Sa, boleh, monggo. Monggo bisa stop bawah ya. Bisa menggunakan mouse kan? Bukan begini. Nah ini. Yang ini sama saya. Amin. Oke. Yang tarik ke bawah. Nah kalau ini satelitnya bawah. Nah ini juga loh. Ini satelit ya. Nah kalau ini dampak dari meteorit yang jatuh ke bumi. Bawahnya lagi. Ini adalah tentang udaranya. Oke, tapi amin. Sekarang ke meteor. Berdiri nggak apa-apa sih? Meteorit.
Nah, itu seperti itu. Apa ini namanya? Seperti seakan-akan punya ekor. Padahal gas. Ya, seperti itu. Bisa ekspor ke benda yang lain. Boleh. Misalnya planet juga boleh. Dan belum apa tadi? Yang paling besar. Dulu, gak apa-apa. Nah, ini. Warna mayoritasnya Saturnus adalah seperti kecoklatan mas. Ciri khususnya adalah memiliki cincin. Jarak dari matahari saat ini adalah ini. Jarak dari matahari kelihatan atau tidak ini? Kelihatan. Berapa jam ini? 915 juta 11.186 kilometer. Jaraknya sangat ratusan kilo dari matahari. Jarak dari matahari. Bisa ditarik ke bawah, guys. Ininya ini, oke, ya ini. Ya, betul. Klik. Oke. Ini ada ringkasannya. Penjelasannya Saturnus adalah planet ke-6. Ya, ciri-cirinya tadi adalah memiliki di sini cincin. Terbuat dari apa cincinnya? Di sini dijelaskan. Oke, terima kasih Esa. Kasih ya, sama aku tadi ya yang berani maju. Guys. Ada pertanyaan sebelum nanti kalian membuat diskusi? Ada yang tanyakan? Ada yang tanya atau tidak? Yang belakang ada yang tanya atau tidak? Di sini? Oke, tidak. Oke. Kami sudah belajar tentang air, kita lanjutkan ke bagian yang lain. Ya. Kita lagi belajar tentang benda-benda langit yang menjadi pusat adalah matahari. Ya, kita belajar ke teks fiksi di kelas 5 dulu pernah atau kelas berapa ini? Teks fiksi itu sebetulnya adalah karangan dari siapa? Dari manusia. Berarti dia adalah belum tentu kebenaran. Nah, kita tahu nih, ini benar atau tidak? Kok bisa ada orang sampai menjelajah di bulan misalnya diceritakan. Nah, sekarang ciri-cirinya. Siapa yang mau membacakan? Oke, Nita. Ciri-ciri teks fiksi. 1. Cerita fiksi memakai cerita rekaan atau cerita nyata. 2. Cerita tersebut kemudian ditambah atau dikurangi oleh pengarang. 3. Tujuan teks fiksi untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. 4. Memiliki alur cerita yang menarik, bahasa komunikatif. 5. Teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku dan menarik pembaca. 6. Cerita fiksi memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Bagus, terima kasih Nita. Oke, nanti tak kasih. Ternyata adalah ini bukan sebenarnya. Bisa karangan seseorang. Tujuannya untuk menarik pembaca. Makanya bahasanya tidak bahasa yang baku. Kadang ada diam, tulisannya gitu loh. Ada tidak baku. Ya, ada yang pernah baca cerpen atau novel kan? Nah, seperti itu. Gimana Kaisa? Pernah membaca? Oh, mamanya yang pernah membaca. Tidak apa-apa, tulis tidak apa-apa. Tidak boleh gitu ya. Lanjut. Nanti adalah ini adalah unsur intrinsiknya. Ada tema, alur. Nah, ini unsur intrinsiknya ya. Ada tema, alur, tokoh. Mbak dilihat sini. Nah, masih sini. Ada lagi watak. Juga ada latar, ada amanat.
Tadi sudah pada menyebutkan di awal, ya. Lihat satu posisi di sini. Apa Gus? Buang pipis. Daripada dia nanti. Monggo boleh. Ya kembali lagi ke sini. Ada tema, alur, sampai nanti atau pesan yang ingin disampaikan. Tema itu tidak harus judul, tapi garis besarnya topik, ya. Dani ngapain? Lanjut alur. Ini adalah apa yang menggambarkan keseluruhannya. Urutan cerita bisa maju bisa mundur. Nah ceritanya ada urut, berarti maju atau mundur? Tapi kalau apa yang mundur itu seperti halnya ini, menceritakan ini, kemudian nanti penjelasannya menceritakan masa lalu, dan itu mundur. Nah campuran, misalnya menceritakan hari ini, masa lalu, terus nanti di akhir menceritakan lagi masa kini. Seperti itu ya. Dan ini ada apa Dani? Kok gini-gini, mau tanya? Monggo. Nah, kalau tidak dilihat sini lagi. Sekarang yang ketiga, tokoh dan watak. Tokoh itu adalah bisa tokoh utama, tokoh tokoh utama berarti yang disebutkan di dalam bacaan. Sering muncul kalau sampingan saja. Terus ada wataknya, karakter, sifat. Itu ya. Yang selatan apa ini? Diurutkan dulu. Nah, gitu dong. Dari tadi ke watak, sifat atau karakter. Seperti halnya kalian punya sifat, punya karakter. Ya. Misalnya ada orang jahat. Kalau jahat berarti itu apa? Wataknya termasuk apa? Wataknya itu dibagi tiga. Protagonis, berita. Kalau protagonis, pro. Baik. Kalau anta, kalau protagonis, penengah. Ya betul. Jelas. Terus satu latar. Latarnya itu ada waktu, tempat, sama nah itu. Kalau tempatnya itu menceritakan kejadiannya, tempatnya. Kata tangannya adalah di mana. Tutup dulu Mbak. Tutup dulu bukunya. Oke. Kalau latarnya waktu menanyakan tentang apa? Kapan waktu. Ya. Kalau suasananya diceritakan di dalam apa dari? Di dalam cerita. Suasananya bisa menyenangkan, menyedihkan dan sebagainya. Ya, bagus. Nah, terus amanat itu pesan yang ingin disampaikan. Biasanya bisa bersifat kesimpulan. Oke. Bagus lagi ya. Oke. Dan itu sekarang kalian tak bagi menjadi seperti ini kelompoknya. Ya. Silakan tentukan kelompokmu, namamu. Nama kelompoknya misalnya apa ini? Pagi, siang, sore, malam. Oke, boleh. Kalau sini apa? Pagi, malam, siang. Oke, tidak apa-apa. Silakan nanti kita bagikan LK, ED. Untuk sebagai bahan kita membuat proyek apa nanti? Tadi sistem data surya. Betul. Nah, karena 10 orang seperti ini saja ya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 3. Ditutup dulu. Titiknya apa itu? Nanti bahan dan anu disiapkan ya. Nah, betul, tadi nanti kalian membuat rancangan sistem tata surya 2 dimensi. Ya. Contohnya seperti yang tadi, matahari di sini, anu di sini, ya kayak gitu. Tadi sini apa namanya pagi?
perhatikan LKPM-nya. Ya, itu apa pasalnya? Nah, ditulisin apa kelompoknya dulu. Nah, silakan diamati setiap videonya. Ya. Yes. Nah, ditulis nama, identitasnya dulu dan sebagainya. Nama kelompok, namamu. Nah, ada yang menjadi ketua. Kalau yang ketiga, ketua, sekretaris, anggota. Kalau 4 orang, ketua, sekretaris, anggota. Gimana? Ya, betul. Nah, sudah. Lanjut. Ya. Baliknya sekarang. Nah, itu ada petunjuknya. Tujuan belajar sudah saya sampaikan. Sekarang alat dan bahannya. Ada kertas turun hitam, nanti tak bagikan, ya. Kemudian ada lem. Ini ada juga yang membawa lem. Ya, betul. Ada juga gambar, nanti tak kasih gambarnya. Ya. Terus apa lagi? Ada tip X, gunting, ada spidol ataupun yang lainnya. Ya, gitu ya. Ya. Sekarang petunjuk ke belajarnya. Kalian nanti adalah membuat. Ya, ini kok tambah ngomong sendiri. Membuat sistem tata surya. Perhatikan biar nanti tidak. Ya, gitu ya, dan terus dilihat terus. Oke, kalian untuk membuat sistem tata surya. Langkah-langkahnya harus bisa membagi kelompoknya. Aku yang memotong, berarti motong. Terus nanti ada yang membuat lingkaran putih-putih tadi, ya. Dapat di sini dan yang di sini putih-putih, ya. Menggunakan, ya. Ada yang fokus di sini, ada yang fokus menggunting, bagi sesuai kelompoknya. Oke, ini ada video cara pembuatannya. Ini fokus fokus, cara pembuatan intinya ada di sini. Anak kelewatan, kita lihat.
sepatu ataupun dipegang ini boleh. Jaraknya 5 cm dari sini. 5 cm. Nah, sampai akhirnya yang sudah dipotong, lanjutnya bagian motong ya. Yang bagian motong nanti nempel terakhir. Jadi ada yang fokus ke kantong, ada fokus yang motongi, ada yang fokus memberi nama. Membuat satu asteroid itu antara, nah ini pakai titik nanti Mars dan Jupiter dikasih titik itu ya. Kurang lebih seperti ini boleh di pojok sebelah kanan, boleh di depan tengah kiri juga boleh. Bentuknya seperti ini. Ya, silakan saya bagikan ini. Nah, nanti ada yang bagian menggunting, ada yang bagian memberikan orbit lingkaran. Kita lihat ke LKPD lagi. Petunjuknya sudah, ya, alat dan bahan sudah disiapkan. Sudah. Kita membuat perencanaan proyek anak-anak. Dilihat, membuat perencanaan proyek ditulis. Tabel kegiatan perencanaan proyek. Apa perencanaannya? Yaitu membagi kelompok. Itu ditulis, membagi kelompok. Ya, sesuai tugasnya. Ya, boleh dipilih sekarang. Diskoin di kuning sih. Yang punya sudah silakan begini. Ya. Terus perencanaan lagi, ya. Sudah membagi sesuai kelompok tugasnya kok gitu ya. Ini nulis aja yang nulis. Ya. Terus apa lagi setelah membagi kelompok? Menyiapkan alat, ditulis perencanaannya, menyiapkan alat. Dan seperti itu. Terus apa lagi perencanaannya? Apalagi perencanaannya? Itu dulu dah. Terus dari sekarang kegiatan apa itu? Pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya apa? Menyelesaikan proyek, boleh, kayak gitu ya. Terus apa lagi? Semua anggota mendapatkan tugas masing-masing, boleh. Semua anggota menyelesaikan tugasnya masing-masing. Ya. Ya, boleh. Ya, seperti itu. Ya harus kelihatan bersih apa ini. Ya. Nah, sekarang sudah menyiapkannya. Saya kasihkan ini satu persatu setiap kelompok. Nanti selesaikan. Yes, potong. Ya, dipotong. Nanti di atasnya dikasih tanda. Ini ya model sistem tata surya. Nih, satu nanti dikasih ini, terus di
Adanya bisa di sini boleh, di sini boleh. Ya. Silakan dibagi kelompoknya. Bagian nulis ada, bagian membuat lingkaran. Orbit boleh. Aja kita bagi. Ya. Oke, silakan dibagi tugasnya. Kalau saya penting, terus satu lagi, ya. Ya, ini ada tempat kosong putih. Tadi mana? Ya. Nah, tadi ada menyiapkan spidol atau menyiapkan pensil warna dan sebagainya. Maka apa itu namanya? Kalian nanti membuat tulisan kecil. Dilihat yang ya, ditulis kecil sini misalnya matahari, tulis pakai spidol. Jadi tugasnya ada 3 orang. Didengarkan. Ada 3 orang kan? Ono sing motong. Ada yang membuat orbit. Ada yang membuat tulisan kecil-kecil. Ya, matahari pakai spidol untuk dipotong kotak. Ini apa namanya? Misalnya bumi, terus bumi dipotong kotak. Ada 3 orang, silakan. Disesuaikan gambar ini. Biasa ya itu ya, yang begini mau matahari. Ya dipotong aja. Pakai spidol atau pensil warna. Ya pensil warna. Ini dikerjakan nah. Dibikin orbit siapa? Ya, bikin orbit. Yang penting mataharinya dipotong dulu terus ditempelkan. Lingkaran, bentuknya lingkaran nanti. Ya terisi kotak-kotak. Namanya itu asteroid apa? Instruksinya sesuai video tadi ya. Hati-hati tengah Gus, tengah atas. Kirim dulu bagian yang ini boleh nih. Ini ada pakunya. Boleh di bawah. Boleh di tengah, boleh ini sebagai pakunya nanti. Yang gede bisa lagi ya. Boleh di tengah, boleh di pinggir, harus di pinggir lagi. Makanya bumbunya sama itu di pinggir mas. Ya, dibersihkan dulu. Sambil melihat KTP petunjuknya. Terus nanti dikasih paku tengah, ditarik. Dibagi guys. Silakan bekerja.
terus nanti di tip X yang bagian ya. Ketika membuat orbit buku-buku atau boleh jadi ini gitu. Selamat dengan kayak gitu itu ada tempat kosong dan jangan dibawa, tidak boleh ya, ditaruh tempatnya. Dimas bisa dia mengalami kesulitan diurutkan dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ya, ini mengasihkan nanti dibuat kasih nama-nama. Tugasnya si Soko. Ya, kurang lebih segini namanya ya. Kurang lebih segini loh. Nah, matahari. Ya, boleh di bawahnya, boleh di atasnya. Ya, sini kurang lebih nanti dia mukanya segini namanya. Udah segini ini ya ini sudah. Ya udah. Kan kita ini ya, kita pilih nama-namanya. Ini pakai kertas ini saja. Gimana? Ya, dikasih ini saja boleh dicopot pakai paku. Ya, nanti dikasih jarak 5 cm dulu. Ya, di sini. Ya, di sini sudah 5 cm, tambah 5 cm. Enggak, ke sini dulu. Nanti dia mau. Kita tekan dulu ininya. Yang ditempelkan pakai ini boleh. Nih, boleh pakai ini namanya. Boleh tuh ya, boleh. Ini pakai ini juga boleh. Pakai ya betul wujudnya. Terus jarak dari matahari nanti 5 cm, 5 cm. Ini siapa nih mataharinya? Nah, penggarisnya mana? Ini dikasih tengah-tengah misalnya ini. Ya. Berarti yang dari sini.
garis itu mana? Ya bentar dulu ini. Boleh menggunakan ini kalau tidak punya. Mana? Tidak bisa wes mana saja. Nah, misal ini garisnya sampai ini, bagus. Ya, dari matahari. Ini lihat, dari matahari tambah 5, siji, loro, telu, papat, lima, kan 8. Ya, fokus sampai sini. Kasih tanda titik, misal. Nah ini 10. Pokoknya masih ini. Ada 8, 1, 2. Ya boleh. Ada 8 kurang lebih berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah bisa. Berarti tidak usah ya dari sini. Sampai yang bikin ini. Bisa. Jangan di sini. Nomor dari sini. Bagus itu Pak, bener. Terus titik kedua, titik keduanya di sini ya. Kita kirim. Terus ini dikasih jarak 5 cm 5 cm. Terusnya siapa ya? Satelit nanti di dekatnya bumi. Betul. Butuh 5 cm dari sini. Ini sudah 5 cm. Kasih tanda dulu pakai pensil atau apapun. Ini sudah 1, terus 5 cm kedua. 5 cm kecepatan sampai 8.
terus. Yang kenceng Pak Nur. Ada 8. Delapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Urutkan pertama kok. Merkurius katanya apa? Nah, bisa boleh. Engkau tidak harus surut gini ya. Boleh duduk gini, boleh kayak itu. Ya lanjut. Putih. Birunya biru putih berarti apa? Betul, bisa. Biru tua. Si merah ini si merah. Ini si oranye. Merah apa sih? Merah apa? Ya, warnanya apa? Keabu-abuan. Yang pertama. Terusnya yang yang pertama tadi. Itu tinggal satelitnya nanti tidak harus dekatnya bumi. Ya, satelitnya bumi tadi apa namanya? Satelitnya. Ya, satelitnya bumi. Ya, terus pada apa saja? Itu warnanya ke abu-abu ya. Ini sama. Ya, betul. Ya, sampai berapa? Dia atas berapa 8? Ada ke 8 ya. Yang kelompok itu apa? Itu adalah satelitnya bumi. Berarti mengikuti bumi, kirain bumi, dekatnya bumi. Oke. Kelompok ya. Yang kelompok selatan. Putih. Tidak. Di luar orbit. Ya, dekatnya. Harul dan teman-teman. Tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya.
sekitar bumi. Iki kok Benda-benda yang kecil itu adalah dekatnya bumi. Totalnya ada 8 ya. Yang harus yang di atas, tidak di sini ya. Terakhir, kalau nah, terus lagi ada salah satu lihat kedua. Ini namanya apa tadi? Ya, sapu asteroid. Makanya titik antara apa namanya? Mas, gas, Jupiter. Oke, titik. Yang besar Jupiter. Tapi yang ini ya. Tidak dibuat untuk menjadi pusat dunia mana? Ini yang kecil ini loh. Ini adalah bentuknya bumi. Mengikuti bumi. Ya, yang lainnya itu mengikuti bumi. Yang kecil-kecil itu mengikuti bumi. Titik-titiknya ya betul sekali. Terus kalau sudah ini dibikin kotak-kotak. Nanti yang bisa selesai dua satu kelompok tidak, nanti dapat itu bintang. Yang kecil-kecil mengikuti bumi, berarti dekatnya bumi. Ya, dikasih titik-titik satu asteroidnya. Itu ada Lucky. Ini tidak ya matahari. Ya, boleh saja. Benar, kamu tulis. Ya.
Itu. Sudah, Pak. Ya. Takut sama apa? Kelompok apa ini? Kaki sudah. Bagus. Dan harus duduk sudah. Ini apa dulu? Ini buku aja. Oke, salah satunya ada di kelompok kaki. Satu, dua, tiga, empat. Duduk sini. Boleh. Jadi persiapan nanti pribadi ya. Kayak hilang loh, Bos. Masuk ke asal. Masuk ini kok. Jangan bilang. Kayak betul tak polisi yo. Kayak ketemu tak? Kayak hilang dulu. Adi kan. Oke, kelompok pagi kerjasama yang bagus. Oke, kelompok sudah. Kelompok malam. Oke, yang terakhir berarti kelompok. Ya. Terima kasih. Ya benar. Waktunya sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Dan sudah sampai di selanjutnya, yaitu adalah presentasi. Yang masih mengerjakan silakan kerjakan. Boleh taruh situ dulu. Silakan. Jadi kalau sudah duduk ya. Nomor satu. Oke, di sini kelompok yang paling aman. Siapa untuk maju? Yang memperkenalkan nanti ketuanya. Ayo, boleh. Ketuanya memperkenalkan. Yang lainnya nanti menanggapi ya. Yang sekretaris sambil membawa KPD dicatat. Tambahannya siapa? Dari kelompok apa? Saya sebagai apa? Nama saya ini sebagai apa? Terus ya, terus ini menjelaskan kelompok ini apa, ini apa, ini apa. Kalau ada nanti. Ya mungkin dibawakan. Yang lainnya dengarkan apa yang disampaikan nanti kelompok pagi ya. Nanti memberikan masukan, harus setiap kelompok memberikan masukan. Pegang. 1, 2, 3.
jelaskan gambarnya. Dilihat ya. Oke, ada tanggapan kamu lain dari gambar? Pakai bahasa Indonesia yang benar dan kembali. Nah, kelompok sini. Terus apa lagi tambahnya? Apa kelompok sini? Sudah? Baik, sudah baik. Terus? Sudah. Oke, kasih tepuk tangan yang maju. Perkenalan dulu, baru nanti dijelaskan gambarnya. Siapa namamu? Anggota ya. Siap, siap. Silakan. Kelompok. Nama saya Muhammad Saputra, saya ketua. Jumpa Khairul Nusa sebagai sekretariat sebagai anggota. Ikut dijelaskan gambarnya. Ini matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Terus ada titik apa itu tandanya? Asteroid. Nah, terus di dekatnya bumi ada apa saja itu kayaknya? Ada satelit, komet, terus Ya, terima kasih. Terus silakan saya buka ke kelompok yang lain mau menanggapi. Ya, boleh, monggo. jadinya namanya kok salah. Namanya Khairul Nusa. Terus dari gambar, bagaimana? Bagus. Sama Agusnya tadi gugup. Terus gugup. Ada yang lain? Ya, boleh kita. Tapi oke, bagus sekali. Ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Tidak, kasih tepuk tangan. Kelompok terakhir. Monggo maju. Jumpa pakai mati. Kita lihat ke bagian sini. Monggo di. Sebagai ya, jelaskan. Ya, yang lebih gelap keras biar semangatnya. Venus, Jupiter,
Yuk, sudah? Ya silakan yang lain menanggapi. Dari Nesa. Ya betul. Satu asteroidnya itu bukan dari bumi dan Mas, tapi Mas dan ya. Ini itu dulu. Kesat dulu. Pak, kesat dulu. Terus sudah yang lain. Jarak. Betul, ini seharusnya juga di sini apalagi. Nah, itu dulu. Oke. Ada lagi dari Bapak Padi? Siap. Apalagi? Oh ya, jelas. Oke. Bagus, dicatat ya nanti yang sekretaris. Yang dari sana. Betul, terbalik. Bagus. Ya, ada yang kurang sebetulnya. Ya. Ini sebagai apa ini harusnya? Satelitnya bumi, betul. Ya, betul. Masih banyak yang perlu dikoreksi lagi ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Sekarang bukunya dihubungkan, kita simpulkan pada pembelajaran ini. Kalian semuanya sudah good job, sudah baik semuanya, ya. Mari kita menyimpulkan proyeknya dulu. Tadi kesimpulannya bagaimana tentang proyek? Apa yang pelajaran yang kalian pelajari apa? Senam planet. Yang proyeknya mengenal tata surya, terus apa lagi? Apa? Nah, betul. Nah, sekarang saya simpulkan dulu, coba. Semakin dekat dengan matahari, jaraknya, suhunya bagaimana? Semakin panas. Kalau semakin jauh, semakin dingin. Tadi kita belajar KL. Kalau dekat menghadap ke matahari, kondisinya bagaimana? Bagaimana namanya? Siang, pagi. Tapi kalau membelakangi di matahari, bagus ya. Jelas semuanya? Menurut bertanya, yang kelompok di sini perlu ditingkatkan lagi ya. Ya, semangat, semangat. Oke. Siap untuk berevaluasi? Ya. Oke. Kita saatnya memberikan evaluasi. Tadi sudah menyimpulkan. Kasih nama di sebelah kanan atas. Ya. Juga.
ya. Tetapi punya tak ambil dulu ya. Semuanya sudah selesai? Oke, saya tarik dulu. Ya. Jadi namanya ada nomor absen. Ya. Sini. Makasih ya anak-anak semuanya.
Kalian semua sudah hebat sekali. Kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran yang sangat luar biasa. Kalian semuanya hebat. Nah, pembelajaran hari ini yang kalian senangi apa kira-kira? Dulu. Ya. Terus saya melihat hasil ya. Kenal ciri-ciri teks isi ya. Terus yang untuknya lukis apa? Yang paling menyenangkan dan dimulai. Jadi atau tidak? Tidak jadi. Ya, coba. Membuat proyek, mendapatkan bintang, ceriaan. Boleh. Yang sebelah sini bisa bekerja sama dengan satu kelompok. Ya, bisa lihat media. Apa lagi? Ya, benar. Kalau bisa sama saja. Oke, bagus. Nah, ada hal yang menyenangkan. Ada nggak hal yang tidak menyenangkan? Pembuatan proyek. Kalau di sini apa? Terlalu tergesa-gesa karena tidak berbagi maksud dengan baik. Capek gede-gede. Ya. Ternyata ya, tadi semuanya saya lihat pembelajarannya adalah sudah bagus. Sudah dikasih evaluasi. Nah, tadi yang sudah mendapatkan di atas KKN, selanjutnya adalah melaksanakan. Nah, di atas KKN mendapatkan apa? Nah, apa guys? Pengayahan. Kalau kurang akan dilaksanakan training. Betul. Nah, pelaksanaannya sudah adalah pengayaan sama remedi juga nanti ya. Terus perhatikan kembali, saya nanti dulu ya, nanti dulu oke. Perhatikan dulu lagi. Nah, kalian semuanya sudah hebat. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita masih akan bertemu tentang mengeksplor tata surya, tapi tentang karakteristik benda-benda planet. Planet itu ada karakteristiknya, punya rotasi, punya revolusi dan sebagainya. Mbak, mainnya nanti dulu, ya. Nanti dulu. Ya, kita akan belajar tentang itu, mengenal karakteristik benda-benda langit, tapi berhubungan dengan planet. Kalau tadi tentang umum benda langit, kalau besok tentang planetnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup? Kalau tidak, silakan tasnya dipakai kita untuk melaksanakan. Ada yang ditanyakan lagi? Apa? Ngomong apa? 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 Ya nanti ya. Nah, kita tadi sudah belajar, alhamdulillah sangat luar biasa. Kita bertemu lagi besok hari. Jangan lupa tetap belajar. Nanti potong-potongan proyeknya bisa dikumpulkan, dibuang ke tempat sampah. Cukup sekian. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.